Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Cipta Asih, guru bahasa Sunda di SMA Negeri 10 Tasikmalaya. Di sini saya akan membahas mengenai pemecahan masalah siswa pada mata pelajaran bahasa Sunda. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin di kelas 11, kalau untuk sekarang masalahnya itu ada di kelas 10, yaitu kelas 10 tahun pelajaran 2022-2023. Sebenarnya untuk masalah sih tidak jauh beda ya dengan kelas 11 dalam eh, hal mata pelajaran bahasa Sunda. Nah, deskripsi permasalahan yang dihadapi dari hasil wawancara dan mengajukan pertanyaan kepada siswa kelas 10 yang saya ampuh, ditemukan bahwa siswa kesulitan dalam menerapkan tata krama bahasa Sunda. Jadi intinya memang kelas 11 ataupun kelas 10 itu dalam hal tata krama, dalam hal etika itu masih sangat sulit menerapkan dengan baik. Kemudian akar permasalahan siswa kesulitan dalam menerapkan tata krama bahasa Sunda, yaitu siswa belum bisa membedakan bahasa Loma, lemes dan kasar. Kemudian yang kedua, lingkungan keluarga yang terkadang tidak mengajarkan bahasa Sunda yang baik dan benar. Yang ketiga, siswa lebih merasa nyaman menggunakan bahasa Indonesia. Karena kan yang namanya tata krama itu tidak hanya dari segi sikap saja ya, tapi juga tata krama bahasa Sunda itu dari segi sama saja dengan undak-usuk bahasa Sunda. Dari segi bahasanya ada bahasa lemes, ada bahasa loma, dan ada bahasa kasar. Dan tentunya memang kebanyakan anak-anak itu mungkin di sekolah seperti itu tuh bukan menyalahkan keluarga, tapi kan gimana anak di sekolah itu biasanya itu bawaan dari keluarga gitu kan, apalagi mungkin dari segi mengajarkan sikap bahasa gitu kan, terutama dalam bahasa Sunda. Dan memang mungkin kebanyakan anak-anak itu lebih merasa nyaman menggunakan bahasa Indonesia ketimbang dengan bahasa Sunda, karena memang katanya kalau bahasa Sunda itu sieun kasar seperti itu mungkin akar permasalahannya. Kemudian alternatif solusinya yaitu yang pertama, siswa dituntut agar bisa berbicara bahasa Sunda terlebih dahulu gitu. Karena kan kalau misalnya siswanya tidak bisa bahasa Sunda ya, saya juga sebagai guru mata pelajaran kesulitan gitu ya untuk memperbaiki. Kalaupun misalnya memang siswa tersebut berasal bukan dari Sunda, misalnya dari luar Jawa Barat, ya kita berusaha untuk, saya pribadi berusaha untuk sedikit-sedikit mengajarkan gitu, terutama dalam tata krama bahasa Sunda ya, membedakan antara bahasa lemes, loma, dan kasar, dan kemudian juga sikapnya dan etikanya. Lanjut yang kedua, ada siswa harus bisa membedakan bahasa loma, lemes, dan kasar. Tadi sudah dijelaskan gitu ya, karena ya memang bahasa Sunda itu adalah ketakutan siswa itu ya, karena banyak gitu, maksudnya dalam segi tata kramanya itu ada tingkatan bahasanya. Bahasa loma itu untuk siapa, lemes itu untuk siapa, kasar itu untuk siapa gitu kan. Kebanyakan memang siswa di SMA 10 kebanyakan menggunakan bahasa loma gitu kan. Karena mungkin ya itu loma kan bahasa sehari-hari gitu. Mereka itu belum menguasai loma itu bagusnya untuk ke siapa gitu kan. Kadang mungkin ke saya saja sebagai guru masih kayak menggunakan bahasa loma, kan seharusnya itu menggunakan bahasa lemas gitu kan. Jadi ada juga yang masih kasar dan sebagainya, itu mungkin harus saya perbaiki. Harus apa ya, anak-anak itu harus bisa membedakan intinya gitu kan, agar bisa diterapkan tata krama bahasa Sundanya. Kemudian yang ketiga, ada siswa harus mampu menerapkan tata krama bahasa Sunda baik secara ucapan maupun sikap. Tadi kan balik lagi ya, yang namanya tata krama bahasa Sunda itu tidak hanya dari segi sikap, tapi dari juga segi ucapan gitu kan. Mungkin dua hal yang memang harus ekstra-ekstra, saya sebagai guru bahasa Sunda apa ya, mencoba untuk memperbaiki itu gitu ya.
Lanjut, kemudian di sini ada hasil pemecahan masalah setelah diskusi dengan rekan sejawat yang mengampu pelajaran bahasa Sunda. Hasil pemecahan masalahnya adalah siswa harus bisa membedakan bahasa Loma, lemes, dan kasar. Karena hal ini sukses membuat siswa bisa membedakan bahasa Loma, lemes, dan kasar. Jika siswa sudah mampu membedakan, maka siswa mampu menerapkan tata krama bahasa Sunda dari segi ucapan maupun sikap. Karena memang sekali lagi dasar dari tata krama bahasa Sunda gitu kan itu adalah dari segi ucapan yang mana memang harus bisa dulu membedakan bahasa loma, lemes, dan kasar. Ketika siswa sudah bisa membedakan ini gitu kan, ketiga tingkatan bahasa ini, otomatis kan ketika dia bisa membedakan, oh loma ini untuk siapa contohnya, berarti kan secara sikap, secara nggak langsung dia juga sudah mampu gitu kan memperbaiki sikapnya gitu. Jadi ketika ucapan sudah bisa diperbaiki, sikap pun pasti bisa diperbaiki. Seperti itu mungkin. Hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.